Sang Sabda Menyapa. Renungan Harian Selasa 11 Juli 2023 disusun dan dibawakan oleh Frater Echan Hasman. Selamat mendengarkan. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Tuhan, sebelum memulai renungan kita pada hari ini, marilah kita mengawalinya dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Judul renungan kita pada hari ini, mengasihi melalui mendengarkan. Saudara-saudari yang dikasihi dan dicintai Tuhan, kita adalah makhluk yang memiliki kelemahan dan kekurangan. Kelemahan dan kekurangan itu akan senantiasa membelenggu kita jika kita tidak memiliki niat untuk bebas dari segala kelemahan dan kekurangan yang ada. Namun, jika hanya sebatas pada niat, itu tidak akan mengubah apapun. Niat mestilah didukung oleh usaha atau tindakan nyata. Dalam mewujudkan niat atau kerinduan kita tidak dapat berjalan sendiri. Kita tidak dapat berusaha sendiri. Kita membutuhkan orang lain agar mencapai hasil yang maksimal. Injil hari ini memperlihatkan dengan jelas tentang hal itu, bahwa seorang bisu yang kerasukan setan dibawa orang kepada Yesus untuk disembuhkan. Ini berarti peran sesama amatlah penting dalam kehidupan ini. Orang dapat membawa kita pada suatu kebahagiaan. Begitu pula sebaliknya, kita dapat menghantar orang lain pada suatu pemenuhan makna hidup sebagai makhluk sosial. Makhluk yang senantiasa membutuhkan kehadiran orang lain. Sebagaimana kisah yang dilukiskan oleh Matius dalam Injil hari ini, dibawalah kepada Yesus seorang bisu yang kerasukan setan. Dan setelah setan itu diusir, dapatlah orang bisu itu berkata-kata. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, saya dan Anda sekalian dapat membayangkan betapa bahagia dan gembiranya orang bisu yang mampu berkata-kata itu. Kebahagiaan yang diperolehnya itu adalah berkat bantuan dan cinta serta kepedulian orang-orang yang ada di sekitarnya. Oleh karena itu, marilah kita menumbuh kembangkan sikap saling membantu, mencintai sesama, serta peduli dan peka terhadap orang yang membutuhkan bantuan. Janganlah berpikir bahwa bantuan saya tidak ada artinya bagi dia, sebab bantuan saya teramat kecil nilainya. Bantuan meski kecil akan sangat berarti bagi orang yang membutuhkannya. Sebagai contoh, sikap mendengarkan orang lain. Bagi kita, itu adalah suatu yang kecil dan sederhana. Namun, bagi orang yang jarang, bahkan tidak pernah didengarkan oleh orang lain, memandang hal itu sebagai sesuatu yang luar biasa dan berarti. Sesuatu yang amat berharga, yang membuat ia merasa bahwa masih ada yang peduli dengannya, masih ada yang mencintai dia. Namun, meskipun tindakan mendengarkan terlihat sederhana, tidak semua orang mampu melakukannya. Tindakan mendengarkan berarti memberikan perhatian penuh kepada orang yang sedang berbicara. Hal ini menjadi sulit dilakukan karena kita terlalu sering menyibukkan diri dengan kepentingan-kepentingan pribadi yang tidak terlalu penting. Misalnya, mengutak-atik HP di saat berkumpul bersama, melihat dan menyukai foto-foto pada laman Facebook, menyaksikan status WhatsApp atau WA orang lain, dan lain sebagainya. Saudara-saudari yang dikasihi dan dicintai Tuhan,
melalui tindakan orang-orang yang membawa orang bisu dan kerasukan setan itu kepada Yesus yang dikisahkan Matius dalam Injil hari ini, kita sekalian diajak untuk meluangkan waktu, memberikan perhatian kepada sesama. Marilah kita berjuang untuk memberikan perhatian kepada sesama dengan cara yang sederhana. Sesederhana kita mendengarkan orang yang sedang berbicara. Sebab dewasa ini budaya mendengarkan kian menurun. Semoga kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.